Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu PAUK Wasuponda tanggal 15 November. Apa kabar pagi ini adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa. Yes, mantap. Mantap Kakak Adon? Mantap sekali Kakak Rini. Puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Kita menyanyi lagunya Senin Selasa. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya, lagu ini ada gerakannya. Ada gerakannya ya Kakak Adon? Iya, mari kita sama-sama menggerakkan tubuh kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberkati kami, boleh menikmati hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Kami akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong berkati kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri ya. Kembali kita puji muliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Lagunya lagu apa ya Kakak Adon? Lagunya berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, dengan gerakannya ya adik-adik kita mulai. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan, kembali menundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuasai hati kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa buat kakak Melvi yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati dia, agar dia boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini kami anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
ayat hafalan minggu lalu pasti masih ingat. Kita ucapkan sama-sama ya. Siap? Kakak hitung sampai 3, kita ucapkan sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32a yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah Kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Amin. Wah, ternyata adik-adik hafal. Kita ulang sekali lagi ya ayat hafalannya. Oke, siap? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32a yang berbunyi demikian. tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Wah, hebat sekali. Adik-adik ternyata menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Wah, hebat. Berarti ayat hafalan kakak minggu ini pasti akan dihafal. Oke, kita akan mulai cerita kita pada pagi hari ini. Ada Alkitabnya kan? Yuk, kita ambil Alkitab. Kita siap, kita akan buka dari Kejadian 43. Kita buka bersama-sama. Sebentar, Kak Melvi mau ambil Alkitab Kak Melvi. Oke? Nah, Kak Melvi dapat. Kejadian berapa tadi? Oh, adik-adik ternyata dengar. Kejadian 43. Kejadian. Di perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Aduh, hebat sekali nih adik-adik. Perjanjian lama. Mari kita dengarkan ceritanya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumah tangganya, "Bawalah orang itu ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ketika dilihatnya Benyamin adiknya, segeralah Yusuf pergi dari situ. Ia masuk ke kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumah tangganya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Lalu kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kata Yehuda, "Kami masih mempunyai ayah yang tua. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku."
Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras, lalu mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan pada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. "Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Nah adik-adik, cerita kita sampai di pasal yang ke-45. Nah, kita belajar dari Yusuf, walaupun dia sudah dibenci, saudara-saudaranya dibuang, dan akhirnya dia menjadi orang pilihan, orang kedua di Mesir, tapi dia tidak membenci saudara-saudaranya. Itu karena Yusuf mau taat akan Allah. Dia tahu penyertaan Tuhan dalam hidupnya itu sudah dari seizin dari Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, kalau Tuhan menolong Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dia tidak bisa mengampuni atas kekuatannya sendiri, tapi itu hanya karena Tuhan. Dan Yusuf meminta pertolongan Tuhan untuk itu, sehingga dia bisa mengampuni saudara-saudaranya dengan hati yang terbuka. Nah adik-adik, mengampuni tidak gampang, seperti Yusuf. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, kita mau mengampuni, Tuhan pasti akan menolong. Ingat adik-adik, mengampuni tidak gampang. Tidak gampang, tidak seperti kita membalikan tangan. Tidak gampang seperti kita makan permen, buang sampahnya. Tidak gampang. Tapi ingat adik-adik, Tuhan mau kita mengampuni. Ya adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari 1 Petrus 4 ayat 8. Kakak ulang sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, "Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Oke? Ingat ya ayat hafalannya? Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan Kakak Rini, dan semuanya persembahannya nanti dikumpulkan ya di amplop yang sudah diberikan kepada orang tua, dikumpulkan bersama-sama. Hari ini kita mau memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Engkau menyertai Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan kami percaya Engkau juga mau menuntun dan menolong kami untuk bisa juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat teman-teman, buat saudara-saudara kami, orang tua kami, yang juga mungkin mereka sulit mengampuni. Engkau tolong dan sertai mereka, untuk mereka juga boleh memahami firman-Mu, untuk boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya, untuk boleh belajar mengampuni. Kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang baik. Kiranya Engkau memberkati sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Bapa. Kiranya Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu, terutama untuk pelayanan sekolah minggu PAUD Wasuponda. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa dan syukur kami yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, kakak kembali ajak semua adik-adik untuk berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita akan puji muliakan nama Tuhan dengan lagu Ku Daki-daki Jalan Mulia. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami telah memuliakan nama-Mu, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan tetap senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami dalam kehidupan kami sepekan ke depan. Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ingatkan ada aktivitas yang akan diberikan oleh kakak Melvi, ya. Dan untuk anak kelas besar ada kuis
yang bisa kalian jawab pada video di link ada di deskripsi nanti ya, ditunjukkan oleh Kakak Milvi. Oke, adik-adik sekolah minggu, demikian ibadah kita pada hari ini. Kakak ucapkan semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa apa Kakak Rini? Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai Masker, rajin-rajin cuci tangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Melvi. Hari ini Kak Melvi mau ngajak adik-adik untuk beraktivitas melipat kertas membentuk bentuk hati. Nah, yang dibutuhkan adalah kertas lipat. Boleh warna apa saja yang ada di rumah, boleh juga kertas putih. Kalau semuanya sudah tersedia, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan lipat kertas ini menjadi bentuk segitiga. Ya, kita samakan dulu ujungnya supaya rapi. Nah, setelah rapi, kita setrika. Kita lanjutkan ke sisi yang satunya dengan membentuk juga segitiga. Nah, kita ratakan, setrika. Lalu yang atas kita akan lipat ke tengah. Nah, kita lipat dulu ke tengah. Setelah itu kita setrika lagi. Nah, yang di bawahnya kita akan lipat ke paling atas. Kita lipat sampai ke atas, lalu kita setrika lagi. Ya, yang rapi ya. Oke, selanjutnya kita akan lipat sisi yang ini ke atas. Nah, kita akan lipat ke atas, setrika, dan kita lanjutkan ke sisi yang satunya lagi. Kita lipat ke atas. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, boleh minta bantuan papa sama mama ya untuk melipatnya. Oke, setelah ini kita balik. Nah, yang atasnya ujung kita lipat sedikit ke bawah, ada batasnya. Kita setrika, satunya lagi biar sama, kita lipat. Kita setrika, dan di samping kanannya, nah kita lipat ke dalam sedikit. Lalu sampingnya dilipat ke dalam lagi sedikit saja. Ya, oke. Lalu kita balik. Nah, jadi deh. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai melipat, nanti minta tolong mama atau papa untuk membantu membuat foto adik-adik dengan hasil karyanya. Nah, tulis nama adik-adik, kelas, dan kelompok. Boleh seperti ini. Nanti dikirim ke kakak-kakak yang ada di kelompok. Oke, kakak tunggu ya hasilnya. Nah, untuk minggu ini, terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti aktivitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.